Sempat ada postingan di Twitter kan. Sempat ada postingan di Twitter yang ngupload tentang perkara video TikTok. Video TikToknya ini ngeluarin argumen yang bilang kalau hazelnut itu adalah kemiri. Sabar. Jadi kan si mbaknya ini lagi ngefoto gitu lah, foto sama cowoknya kayak lagi konser. Terus si akun kampus ini dia komen, aduh ini nge-gym terus tapi perut lakinya masih buncit ya. Wah parah banget lu. Gue langsung tersindir. Bari di Sol Yellow. Halo semuanya, selamat malam, selamat datang kembali di TNM. Dan kalau misalkan lu udah ngeliat tab banyak di atas itu, lu udah tahu kalau kita akan masuk ke KDS BPS ketika dunia sedang baik-baik saja. Padahal tidak, dimana konten ini dibuat karena banyak yang kelewat. Banyak bahasan-bahasan seru sebenarnya dari awal bulan Juni yang emang udah rame banget, tapi belum sempat kebikin videonya karena either perkaranya masih lanjut, butuh klarifikasi lebih dalam, butuh penelusuran lebih dalam. Dan biar kita mulai semuanya dengan perkara kocak pertiketan, dimana seperti yang kita tahu kayak beberapa waktu lalu nih internet lagi rame nih, war tiket Coldplay, war tiket Indonesia Argentina. Dua-duanya itu rame banget karena di kedua kasus itu ada calo yang ikut beli. Dan ketika calo ikut beli, artinya yang beneran pengen nonton gak dapet tiket, tahu-tahu harganya dijual sama calo dengan I don't know, 4 kali lipat, 5 kali lipat. Kita kan udah sempat ngebahas kan tiket Coldplay ada yang ngejual 100 juta, udah gila kali lu semua. Nah yang lucu adalah ada update dari keduanya. Pertama, kita mulai bahas dari perkara tiket Coldplay deh. Maksudnya kan sempat ada masanya tiket Coldplay diomongin banget, sempat dicari-cari banget, sempat dijual sama calo dengan harga yang banget. Tapi akhirnya ada rencana untuk Coldplay manggung di Singapura tahun 2024, di mana presale tiketnya itu ada di Juni 19. Yang mana ini akan menjadi somehow semacam kematian untuk calo-calo di Indonesia karena harga tiketnya itu tidak terlalu beda jauh banget gitu lah. Nih kayak Cat 9 itu 756, ini 800 ribu. Ini kategorinya beda sih, kategorinya lebih banyak yang di Singapura. Festival dia 4,42 juta, sedangkan di Indonesia tuh 5,7 juta. Kita tuh lebih mahal kayak 1,3 jutaan lah. Jadi kalau misalkan calo-calo yang ngejual dengan harga mahal berharap untuk mendapatkan penonton yang mau bayar lebih mahal, gua rasa orang-orang Indonesia yang kebelet banget pengen nonton akan ya paling mundurin kayak 6 bulan, 7 bulan untuk nungguin konser yang di Singapura aja dengan harga yang relatif jauh lebih murah. Ya, yang paling yang dipikirin PR untuk ke Singapurnya. Cuman tiket pesawat ke Singapura tuh murah gak sih? Lagi murah loh kemarin tuh bahkan. Mulai dari 1.200.000. Enggak, soalnya sempat ada masanya di Twitter itu lagi pada ngomongin tiket murah gitu. Terus ada yang dapat Jakarta Singapura 300.000. Kata gue aja lebih mahal tiket ke Jogja. Dan ya ini satu. Dan itu 4 hari loh by the way. Indonesia cuma sehari doang. Jadi kayak calo bener-bener yang ketar-ketir banget kan. Terus perkara lainnya adalah tentang perkara Messi yang tidak jadi datang. Kan udah banyak nih calo-calo yang beli tiket buat dijual lagi karena masih banyak antusiasme orang-orang pengen ngelihat Messi nyeleding Asnawi. Tapi ternyata Messinya rencananya tidak akan datang. Maksudnya Messi itu cuma bakal datang ke yang di Australia doang. Jadi ya kayak semacam sia-sia gitulah untuk orang Indonesia ngebeli tiket lawan Argentina. Karena kalimatnya sih bakal mainin tim rotasi waktu ngelawan Indonesia. Ya dipertanyakan kan, kasihan banget nih orang-orang yang udah beli tiket. Masalahnya kok yo diumuminnya setelah tiketnya sold out gitu. Kenapa gak yang dari awal? Kemungkinan emang pengen narik masa dulu gak sih? Maksudnya biar orang punya tiketnya dulu aja nih, sold out aja dulu ya kan. Kalau kita bilang Messi gak akan datang kan takutnya gak ada yang beli gitu. Apalagi harga tiketnya lumayan. Harga tiketnya tuh kayak VIP Barat dan Timur 4.250.000. Sekelas nonton bola yang mana orangnya bisa banyak
Hampir sama kayak tiket Coldplay. Wow. Kategori 3 600.000 bahkan. Goks. Tapi ya, kalimatnya sih dari eksekutifnya PSSI bilang kayak bakal ngasih jaminan Messi datang ke Indonesia. Cuman kan siapa tahu datang doang tapi nggak main. Datang doang kayak main HP. Sama kasih tanda tangan dah. Itu kan alasan kenapa Aldi Taher bikin lagu ini kan. Why you don't come to Indonesia, Mr. Messi? Mr. Messi. Why? Please come to Indonesia, man. We waiting for you, bro. We love you. Why you Don't come to Indonesia. Bacot. By the way, ini diuploadnya sama FIFA World Cup loh. Maksudnya IG FIFA World Cup gitu. Sebagai konteks ya, boleh yang belum tahu, ketika apapun hal yang berbau Indonesia diupload sama akun-akun gede kayak gini, di IG itu ada yang namanya postingan server gitu. Kayak waktu itu MU ngucapin selamat Idul Fitri. Terus ini juga yang Aldi Taher nyanyi ditaruh di IG-nya FIFA World Cup. Jadi sebenarnya per IG-an ini ada servernya sendiri. Jadi video yang tadi Aldi Taher nyanyi buat Messi itu cuman ada di Instagram yang ada di wilayah Indonesia doang. Kalau misalkan lu ada di luar negeri, lu nggak akan ngelihat postingan ini gitu. Jadi kayak bangga boleh, tapi riset. Why you don't come to Indonesia, Mr. Messi, Mr. Messi. Anyway, gue juga yakin Messi nggak tahu tentang perkara ini. Tapi ada kekocakan yang datang dari TikTok, di mana kekocakannya ini sungguh sangat tidak masuk akal dan ngebikin gue jadi kayak kesel sendiri sama apa yang dia lakukan setelah ini. Jadi gini, sempat ada postingan di Twitter kan, yang ngupload tentang perkara video TikTok. Video TikToknya ini ngeluarin argumen yang bilang kalau hazelnut itu adalah kemiri. Sabar, jangan marah-marah dulu. Ini sebenarnya sudah sempat gue bahas di live tapi masih lucu banget aja. Jadi ada orang di TikTok ngebikin video ini. Kita tonton deh videonya deh. Umur berapa kalian tahu kalau hazelnut itu ternyata adalah kemiri, guys? Hazelnut tuh nama lain kemiri. Kalau aku umur 27. Jadi aku kira tuh hazelnut tuh apa ya? Aku kan pas di Jepang tuh suka banget makan coklat gitu. Coklatnya bentuknya bulat, terus dalamnya tuh ada kacangnya, kacang hazelnut. Gua nggak perlu tahu lu pernah ke Jepang sih, tapi oke. Itu tuh kacangnya tuh gede kan, bulat. Aku tuh mikir ya selama sering makan itu, ini kacang apa kok enak banget gitu kan, tapi bentuknya kok kayak tahu gitu. Terus akhirnya aku searching ya, hazelnut itu bahasa Indonesianya apa sih? Dan ternyata adalah kemiri, guys. Ya, hazelnut itu kemiri. Tapi enak banget dikombinasiin sama coklat. Jadi kalian kalau mau nyobain kacang Jepang yang bulat dan ada hazelnutnya, mending kalian bikin sendiri deh. Kalian beli kemiri di pasar ya, murah. Terus kalian campurin sama coklat, pasti enak. No, jangan. Lu nggak boleh secara sembarangan memakan kemiri, karena kemiri itu simpelnya beracun. Jadi kemiri itu cara konsumsinya harus melalui proses, either dibakar, digoreng, dijadiin sambel, intinya dimasak lah, melalui proses masak. Kalau misalkan lu makan secara langsung, ada zat di dalam kemiri ini yang bakal ngebikin lu keracunan. Takutnya orang nggak percaya gue ngomong itu. Nih, kemiri tidak bisa dikonsumsi secara mentah. Kemiri mentah bisa menjadi racun karena mengandung saponin dan porbol. Keracunan akibat kemiri mentah ini juga bisa menimbulkan masalah pencernaan. Agar terhindar dari risiko efek samping, kamu dapat mencampur kemiri sebagai bumbu masakan. Soalnya, dulu saya bersama kawan berpikiran kalau makanan ini dapat dijadikan sebagai sarana men-challenge. Yuk kita makan ini. Saya tidak berani, saya tidak makan. Teman saya makan, muntah-muntah. Karena emang gak boleh sembarangan. Dan itu adalah alasan kenapa gue ngomongin ini. Jangan sembarangan lu nonton video di TikTok terus lu cobain. Masalahnya ini yang nonton udah banyak, men.
berapa juta orang udah nonton ini. Kebayang gak sih katakanlah 1% aja dari persentase orang yang nonton video dia terus ngebikin gitu kayak 940 ribu. 10%-nya itu 94 ribu, 1%-nya itu 9,4 ribu. Bayangin 9,4 ribu orang itu nyobain makan kemiri mentah. Berapa banyak dari mereka yang udah muntah-muntah, sian gitu. Ini jadi perkara lain gitu. Dan kalau lu bertanya-tanya, kok bisa sih dia ngartiin itu sebagai kemiri? Tadi kan dia jelasin kayak dia searching terus dia nanya hazelnut itu artinya apa bahasa Indonesianya. Dan emang kalau lu buka di translate.google.com, kalau lu tulis hazelnut, yang keluar adalah kemiri. Dan mungkin dia mengambil artian ini secara gamblang tanpa riset lebih lanjut dan akhirnya saklek bilang kayak ini kemiri. Titik gitu. Dan itu juga sebenarnya ada kesalahan gitu, makanya gue kayak enggak, ini salah, bukan ini. Unindented meaning. Nah, suggest an edit. Hazelnut itu kacang hazel. Udah. Nggak ada kemiri. Dan gue rasa ini juga harus mulai lu lakukan ketika lu melihat pengertian yang salah gitu. Karena kalau misalkan orang secara awam kayak gitu terus dia percaya dan dia menyebarkan itu ke orang lain, itulah awal dari kehancuran, men. Mungkin dia sesimpel kayak hazelnut itu apa? Kacang kemiri, terus udah gitu. Yang padahal kemiri itu bahasa Inggrisnya candle nut. Candle nut ini udah saklek nih. Orang di luar negeri juga kalau mau masak nanya kemiri itu apa, dia akan cari di Google candle nut. Sama-sama ada nutnya, tapi beda gitu, maksudnya kayak hazelnut itu sederhananya kacang hazel. Gue nggak tahu ada artian lain atau enggak. Yang menyebalkan adalah gue kira dia akan malu gitu. Gue kira dia akan yang kayak gue udah bikin kesalahan nih, mengartikannya salah segala macem bla bla bla. Enggak loh. Dia nggak mengamini itu, dia malah bikin konten-konten lainnya yang makin aneh. Cobalah kakaknya beli kemiri sama coklat, campur coklat ya kalau udah jadi, tag aku kak. Oke. Nih kemiri ya. Nih kemirinya guys. Cobain yang guys. Nih, celupin ke coklat coba. Nih celupin ke coklat ya. Tuh. Gimana? Enak nih guys. Tuh enak. Kan katanya guys, coba. harganya beda hazelnut sama kemiri kan. Nah ini versi murah tapi sama aja enaknya. Tar dulu. Ini yang dia makan tuh beneran kemiri atau hazelnut? Itu yang jadi pertanyaan gua. Kayaknya ini hazelnut beneran deh. Karena dia nggak mungkin segampang itu. Gue belum pernah nyobain kemiri kan, kecuali yang udah dimasak. Maksudnya gue nggak tahu bagaimana rasa kemiri yang mentah gitu. Tapi gue nggak yakin ekspresinya akan kayak gitu sih. Lu ada yang nyobain atau gimana? Pikir dia bisa loh, maksudnya kayak yang punya opsi untuk maaf ya guys, video yang kemarin aku buat itu salah. Hazelnut itu bukan kemiri tapi kacang hazel. Aku ngeliat dari Google Translate terus akhirnya jadi salah, maaf ya. Yuk kita cari aja hazelnut terus kita makan. Oh ini hazelnut, ini kemiri, berbeda gitu. Kenapa dia mengamini itu dengan kayak ini aku makan kemiri bersama suamiku ya. Bener-bener cerminan diri, waduh gitu. Dan suaminya tuh kenapa iya aja ya? Gue kalau jadi suaminya gue kayak tolol, riset tolol, gitu. Sentil lak-lakannya, biar kagak sembarangan ngomong gitu kayak apaan sih? Kemiri tuh jadi minyak rambut tuh, minyak kemiri. Emang lu mau hazelnut dijadiin minyak rambut? Heran gue. Terus ini juga dia masih ada lanjutannya tuh kayak Yang mana ya hazelnut ya? Coba dong netizen yang pinter-pinter kasih tahu aku mana ya hazelnut ya. Oke, makasih. aduh anjing, kesel banget gue. Ih apa sih? Aku ingin menampar diriku sekencang-kencangnya.
Gue sempet bahas ini di live. Terus orang di live ngasih tahu kayak hazelnut itu Corylus avellana, kemiri itu Aleurites molucanus. Pokoknya beda jenis, beda nama Latin, beda banyak lah. Dan peruntukannya kayaknya beda deh. Maksudnya kemiri itu dipakai buat masak, buat rambut. Hazelnut dipakai buat barang sama coklat, buat dicemil-cemilin kayak almond. Kenapa si Mbak malah aduh. Dan itu jadi cibiran banyak kan di internet kayak kemiri itu tumbuhan, hazelnut itu kacang-kacangan. Well, sama-sama tumbuhan sih. Tapi kayak kalau dilihat beda gak sih? Iya gak sih beda? Kacang hazel merupakan jenis kacang-kacangan yang tergolong dalam spesies filbert. Kulitnya berserat halus dan kacangnya berbentuk bulat. Bijinya yang biasa dipanggang atau digiling ini punya banyak manfaat. Kalau di kiri, kemiri adalah tumbuhan yang bijinya dimanfaatkan sebagai sumber minyak dan rempah-rempah. Tumbuhan ini masih sekerabat dengan singkong. Jauh banget tuh, yang satu kacangnya satu keluarga sama singkong. Dalam perdagangan antar negara dikenal sebagai candleberry, Indian walnut, serta candle nut. Oleh karena itu, orang-orang tuh punya kesimpulan kayak inilah orang-orang yang nggak pernah masak ketika dikasih tahu perkara bumbu masakan tuh mereka akan begitu. Gue aja secowok-cowoknya ya, gue tahu kemiri kayak apa. Gue udah bisa bedain nih mana lada, mana kemiri. Kecuali kita lagi ngebedain jahe, kunyit, sama laos tuh baru sulit tuh. Kunyit gue tahu sih kayaknya yang kuning-kuning kecil kan pokoknya. Jahe sama laos tuh yang bingung tuh. Nah gimana? Kalau kemiri sama candle nut ya udah biasa nggak sih? Aneh bener. Mbak, kopi kemirinya satu. Iya gitu. Capek. Hazelnut itu bukan kemiri. Kelezatan coklat dan hazelnut memang menjadi juara ketika kita menyatukan mereka. Hazelnut, candle nut, sama-sama nut tapi kayak yang aduh. Cuman gue akan tetap ini ya, tetap menyelesaikan masalahnya dengan oke, sederhananya kita tidak bisa benar-benar berpatok sama Google Translate. Kedua, kalau emang udah salah, ngaku salah aja, nggak apa-apa kok. Malu-malu dikit ya udah gitu. Jangan malah dibikin video lanjutan dengan lu bilang makan kemiri pakai coklat. Ini masalahnya kalau misalkan yang dia makan di video ini sama suaminya beneran kemiri, terus suaminya keracunan, ini pembunuhan berencana, bro. Laki-laki kabur. Orang apa komen kayak nggak capek mbak, udah cukup dengan satu video pertama mbak gitu. Atau mungkin dia nyari FYP-nya ya. Aduh, emang sobat FYP. Tapi ya udahlah ya, candle nut sama hazelnut beda. Skip, fix, dah. Anyway, kemarin ada yang sempat nge-tag gue di perkara postingan Twitter ini. Oh ya, gue baru nge dah. Akhir-akhir ini yang gue bahas tuh dari Twitter mulu. Kenapa ya? Apa gara-gara Twitter penuh perdebatan makanya gue seneng? Tapi ada seorang pengguna Twitter bernama Mbak Lia. Gue gak tahu sih namanya, tapi username DN dan Lia, ngebikin tweet tentang sebuah kampus, sebuah organisasi kampus di Instagram yang julid banget. Saya heran banget. Jadi kan si mbaknya ini lagi ngefoto gitu lah, foto sama cowoknya kayak lagi konser. Terus si akun kampus ini dia komen, aduh ini nge-gym terus tapi perut lakinya masih buncit ya. Wah parah banget lu. Gue langsung tersindir. Yo yang rajin yo nge-gymnya, jangan kebanyakan ngonten gitu katanya. Masalahnya ini akun kampus. Siapa sih brengsek yang pakai akun kampus? Gue juga awalnya gue kepikiran apa mungkin ini dia lupa ganti akun apa gimana. Tapi kok 2 kali? Kan di IG bisa di-unsend. Lucu banget aja. Udah keburu di screenshot kayaknya ya. Tapi maksudnya ini punya waktu banyak loh. Maksudnya ini chatnya tuh dari jam 10.10. Ini mbak-mbaknya nge-screenshotnya jam 10.39. Dia tuh kayak punya waktu 29 menit untuk meng-unsend ini. Dan apa ya, pakai akun asli gitu, jangan pakai akun kampus. Kocak banget anjing. Masalahnya kayak
captionnya. Tugas dari Departemen Humas ada. Oh, Departemen Humas untuk mencari jaringan dengan di mana salah satu tujuannya adalah terciptanya komunikasi baik dengan beberapa komunikasi baik viral di Twitter dengan cara yang tidak baik. Ya Allah. Akhirnya akun IG-nya diserang kan rame-rame. Gue penasaran, coba gue buka akunnya. Oh, ini udah gak aktif nih IG. Coba kita buka IG-nya. Penasaran gue. Enak tahu jadi orang penasaran tuh, kayak kita punya banyak hal untuk dilakukan. Ngisi waktu luangnya aneh. Oh, gak ada. Kok 0 pengikut 0 kiriman? Kenapa? Hilang akunnya, Po. Kayaknya akunnya, kayak akun aslinya tuh ganti username, terus dibikin akun baru dengan username tersebut, terus sampai akhirnya ini 000 semua gini kan. Terus pada diserang di komen. Oh, terus dia minta maaf. Akun kampus tersebut minta maaf. Selamat siang, Kak. Kami meminta maaf atas kesalahan yang terjadi dikarenakan akun ini sedang dipakai orang yang tidak bertanggung jawab. Wow, untuk menangani hal tersebut kami akan lebih mawas diri untuk kedepannya. Sekiranya kakak berkenan untuk men-take down postingannya. Ya gitu, lempar batu sembunyi tangan. Sekali lagi mohon maaf Kak, kami tidak tahu siapa yang mengirim DM seperti itu, dan ini sedang kami telusuri terkait siapa yang menggunakan akun HMPS Akuntansi. Sekali lagi kami meminta maaf. Oke. Cari ya guys, sumpah. Ini dia bisa jadi public enemy di kampusnya ini. Gue yakin ya kehidupan perkuliahannya tidak akan tenang gitu dikata-kata sama temen yang lain. Lu sih goblok gitu. Kalau mau julid pakai akun sendiri, tolu. Marah-marah segala macam. Oh, terus akun kampusnya keluar. Hai Kak, kasus tersebut saat ini dalam pemeriksaan. Mohon maaf atas tidak nyamanannya. Kasus tersebut sudah dalam penanganan Kaprodi bersama. Ya Allah. Ini tanggal Juni 14. Terus ada lanjutannya. Lanjutannya kan ada orang nanya gitu, wes rampung Min, moga-moga cepet adem. Kalau dibilang rampung saya rasa belum ya. Lanjut gitu. Terus kayak yang ada klarifikasi. Halo, kami dari segenap ingin mengklarifikasi. Oke. Sebelumnya kami mohon maaf. Oke. Pertama, akun Uninsu dipegang oleh 4 admin resmi dari pengurus angkatan kami. Pada hari Minggu, 4 admin kami tidak sedang menggunakan akun tersebut. Salah satu admin kami baru membuka ketika terdapat notif mention dari akun kakak dia yang nge-tweet itu. Sebagai informasi, akun ini dikelola oleh pengurus dan setiap tahun berganti pengurus. Begitu juga admin resminya. Berdasarkan riwayat yang ada, sebelumnya penggantian sandi akun terakhir 2020, 2 periode kepengurusan. Sehingga sampai minggu kemarin admin yang masih login di akun ternyata tidak hanya 4. Loh, pergantian sandi akun langsung kami lakukan pada minggu sore. Oh, jadi kayak somehow dia ingin menyalahkan orang lain yang masih login akun tersebut di HP-nya, dan orang itu sedang dicari tahu siapa. Kemungkinan besar adalah orang yang sudah lulus. Tuh gila, bagus banget tuh. Bagus banget. Ngapain sih ya? Aneh banget dah. Hah? Wah gila, jadi detektif aja, seru banget gila. Ada kemungkinan sandi akun digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Allah. Mohon doanya pelaku segera ketemu. Jangan minta didoain dong, minta kerja keras gitu lah. Kenapa sih? Kedua, terkait blokir-memblokir, kami dari pihak Amin sebenarnya saat itu ingin langsung mengklarifikasi, tapi tanpa kami sadari akun kami telah memblokir, dan kami tidak tahu siapa yang memblokir. Wow. Bagus. Ketua himpunannya sampai minta maaf ya. Ini pelajaran aja sih, maksudnya gini loh. Ini terlepas dari nggak bisa sih men. Gue pengen bilang takutnya ini kasus salah akun kayak perkara Bapak Jokowi yang nge-tweet itu apa JKT48, tapi kayak ada kemungkinan kalau ini datang dari orang yang udah lulus. Jadi bukan perkara salah akun. Takutnya emang disengaja gitu loh pakai akun anonim orang. Tapi kan lebih mending lu pakai akun yang baru dibikin gitu gak sih? Kayak akun second account gitu supaya lu gak ke-tracking gitu siapanya. Kalau kayak gini kan kemungkinan bisa ke-tracking. Aneh banget ya. Kemungkinan besar gue percayanya orang salah akun. Kemungkinan besar. Tapi aneh banget aja.
Kawan, berhati-hatilah untuk admin-admin sosial media di luar sana. Apalagi yang akun-akunnya banyak. Takutnya ntar lu salah make akun IG, kelakuannya jelek, bikin malu, elah dicari lu. Ntar lu yang ada digebuk lu kayak mbak-mbak ini lu. Oh ini buku menu. Menu kan? Gua kira nampan. Menu itu. Gue kalau lagi makan di situ tiba-tiba ada yang kayak gitu, ben gue balik langsung kayak kenapa nih gitu. Gue ngeri jadi tadi kan masalahnya ini buku dilempar sembarang gitu, maksudnya kayak lo kena gue. Kata gue buru-buru cabut, sumpah dah kata gue buru-buru cabut daripada bikin malu, mengganggu. Ini security-nya mana dah? Mbak pekerjanya tetap buang sampah. Maksudnya kayak fuck it lah men, gue gak dibayar cukup mahal untuk mengurusin mereka berdua. Bodoh amat dah, kerja aja gue tetap gitu. Terus mbak-mbaknya balik habis dari buang sampah gitu. Surprisingly orang-orang di situ minding their own business gitu. Kayak gue lagi makan, lagi kerja. Gue nggak peduli. Apakah mereka udah terbiasa atau gimana sih? Lucu banget. Apa sih ini? Captionnya mana sih? Gue nggak tahu soalnya ini kenapa. Pelakornya itu teman mbaknya sendiri. Besok lagi kalau nampol pelakornya jangan tanggung mbak, pakai konblok aja. Waduh. Oh, oke. Gue pengen tahu beritanya. Sumpah aneh banget dah. Kok bisa gitu? Di mall orang-orang terlihat tidak peduli. Astaga. Kenapa sih? Maksud gue kayak yang tapi itu cara terbaik sih, maksudnya biar si cowoknya malu, biar si ceweknya juga malu. Cuman kan kayak panik nggak sih lu yang ada di sekitaran situ? Good job banget ibu, tapi pastikan semua aset sudah balik nama, mantap. Di sini semuanya ngedukung ibunya, gokil. Kalau ada yang bilang malu-maluin diri sendiri aja, level kesabaran orang itu beda, betul. Anda tidak tahu apa yang dirasakan pas dihianati, betul. Oh ini dia ngebalas yang ini, malu-maluin aja mbak ya bisa baik-baik ngomongnya. Ya kali baik-baik, udah gila lu ya. Maksud gue kayak, masa kondisi kayak gini baik-baik? Masa ada orang ke gap gitu terus datang duduk kayak Mas satu pesen es teh. Tehnya dipisah, esnya aja dulu. Gimana keadaan, sehat? Wih mbaknya cantik juga nih, boljuk juga lu pilihnya. Saai lu. Udah lama? Gak mungkin juga kayak marah aja, emosi aja. Ya ampun. Tetap ada yang ngebela suaminya. Perbuatan yang tidak patut dicontoh karena mempermalukan diri sendiri dan juga suami kita. Kita boleh marah, emosi, tapi gunakan cara yang cerdik dan elegan. Begitu suami malah tambah sebel, marah karena merasa dipermalukan di depan umum walaupun dia memang salah. Seolah-olah mereka kalau misalkan setelah perkelahian ini bakal lanjut ya. Kayaknya sih mbak-mbaknya bakal milih udahan dah. Kenapa sih ini dia santai banget kayak komennya. Dengan kita mempermalukan mereka, tidak akan membuat mereka sadar tapi makin kalap. Ya udahan. Astaga. Oh, mungkin ini positive thinking ya. Maksudnya kita jadi orang harus positive thinking. Ya. Mantap. Udah tahu itu kan niatnya selingan doang, kenapa jadi panjang banget? Ini aja nih. Hamin 5 lamaran cowokku bilang gitu. Dan kita udah sepakat mau nikah akhir tahun. Kalian kalau jadi aku shock gak sih? Gue benci banget kalimat dia kayak
Ya terus saya harus naruh mobil di mana? Lah kenapa harus jadi pikiran gua gitu loh. Ah, tolol, kesel banget. Aduh capek banget ya ampun, aduh.